Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salamun ala ibadihi alladhina astafa ma ba'd. Ya, seperti biasa sebelum kajiannya dimulai kita absen terlebih dahulu untuk anak-anak yang di rumah yang mengikuti kajian ini melalui Zoom, silahkan antum tulis di kolom komentar hadir ya ketika namanya disebut. Adil Harun, Ahmad Hafiz, Ahmad Sofyan, Andika, Dafarik, Davi Rafael, Derwi Taura, Dia M. Atarik, Faiz Salman, Fauzan Tamam, Ilham Ramadan, Khairan Sofwan Gunawan. Sofwan, ada Sofwan? Muhammad Nadif Hamzah, Muhammad Fakhri Mufiddin, Muhammad Yafi Abdullah Imam, Muhammad Rifki Akbar, Muhammad Rizki, Muhammad Yakzan Fayyad, Muhammad Zarfan Haunan, Muhammad Aldo, Maula Yazid, Muhammad Abid Zikri, Muhammad Fakhruzi, Muhammad Rafi Fasya Ramadan, Muhammad Taqiyuddin, Muhammad Zaki Wijaya, Muhammad Zikli Fayalik, Nabil Makarim, Osama Soleh, Randi Abdurrahman, Rifki Fauzi Arifin, Muhammad Ilman Nur Fakhri. Ya, karena pematerinya sudah datang, antum siapkan buku tulis dan pulpennya kepada pemateri Al-Ustadz Ta'at Yunyanto hafizahullahu ta'ala, falyatafaddal alaihi mashkuran ma'jura. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Kaifa amsaytum? Alhamdulillah. Kaifa ta'am? Yang Ahwat tahu jawabnya. Kaifa ta'am? Jawabnya apa? Alhamdulillah kullu syai'in tamam. Ulangi ya. Kaifa ta'am? Insyaallah.
Itu baru makan. Sekarang tidur. Kaifan naum? Baik ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam wa bi tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua, baik hidayah taufik yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bisa tergerak dan juga langkah-langkah kita bisa diringankan menuju majelis ilmu. Di antara fadilah majelis ilmu yang sering sekali Pak Taat sampaikan, semoga itu semua bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Di antaranya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah suatu kaum yang mana mereka berkumpul ya di salah satu rumah dari rumah Allah, yatluna kitaballah. Mereka menelaah firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali akan turun kepada mereka apa? Yang pertama apa? Ini sering Pak ulang-ulangi untuk motivasi kita semua agar lebih bersemangat dalam bertolak ilmu. Illa nazalat alaihimu sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Bukan sakinah perempuan ya. Ada yang namanya sakinah di sini? Sakinah ini maksudnya ketenangan di dalam hati kita. Kemudian yang kedua apa? Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi kita semua. Wa haffat, dan yang ketiga wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mereka, nanti para malaikat sedang berada di antara kita semua, mengepakkan sayapnya menjaga para thalibul ilm.
Dan yang terakhir, yang keempat yang disebutkan di dalam hadis ini, ya. Kalau di dalam hadis lain masih banyak lagi. Yang keempat adalah apa? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan nama kita pun akan disebut-sebut oleh para malaikat di mana? Di langit. Fulan bin Fulan sedang menuntut ilmu. Fulan bin Fulan sedang menuntut ilmu. Ya. Jadi nama kalian apabila sering bertolabul ilm, sering hadir di dalam majelis ilmu, maka nama kita itu akan terkenal. Tapi terkenalnya di mana? Di langit. Ya. Disebutkan oleh para penduduk langit. Ya. Baik ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita akan membahas suatu perkara yang sangat penting sekali di dalam agama Islam, yang mana perkara ini sangat menjadi perhatian di dalam syariat. Kalau pekan lalu masih ingat judulnya apa? Pekan lalu apa judulnya? Hasanatul mahiyat. Amal-amal kebaikan yang bisa menggugurkan dosa. Sedikit murojaah, ya, sedikit murojaah. Hasanatul mahiyat, amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa. Artinya apa? Kita sebagai seorang muslim dituntut agar lebih cerdas di dalam beramal soleh. Tidak hanya kita mencari pahala sebanyak mungkin, tapi bagaimana agar amal soleh kita selain bisa memeraup pahala yang banyak, juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka disitulah ada amal-amal yang punya beberapa keunggulan, mendapatkan pahala, dan juga menggugurkan dosa-dosa kita. Maka disebut dengan hasanatul mahiyat. Sore hari ini kita akan masuk kepada hasanatu mahmumul qalbi. Sore hari ini kita akan masuk kepada hasanatu mahmumul qalbi. Ada yang bisa mengartikan? Langsung pada beri hadiah. Tafadhol, yang akhwat boleh, yang ikhwan juga boleh. Hasanatu mahmumul qalbi. Hah? Ayo, mumtaz, barakallahu fiik. Aldo. Ya, nanti habis ini ada yang ya. Hasanat itu artinya apa? Kebaikan. Mahmum itu artinya, kalau pada arti dasarnya mahmum itu artinya menyapu ataupun membersihkan. Berarti amalan-amalan yang bisa membersihkan hati. Tidak dipungkiri, hati siapapun itu pasti kita pernah berbuat salah, kita pernah berbuat maksiat. Maka di situ perlu ada amalan-amalan bagaimana agar amalan itu tidak hanya meraup pahala yang banyak, tapi juga bisa membersihkan hati-hati kita. Maka kita akan pelajari pada sore hari ini. Amalan apa saja? Maka sebelum kita masuk kepada hasanatu mahmumul qalbi, kebaikan-kebaikan ataupun amalan yang bisa membersihkan hati, maka kita ikhtisar ataupun menyimak penjelasan ini terlebih dahulu. Ikhlas di dalam beragama, tatkala kita beramal soleh, itu mempunyai, agar amal kita diterima, ada berapa syarat di situ? Agar amal soleh kita diterima ada berapa syarat? Ada berapa? Dua. Yang pertama apa? Yang pertama ikhlas. Dan yang kedua, ittiba bin Nabi SAW. Yang pertama itu adalah amalan batin. Dan yang kedua adalah amalan dohir. Ittiba kepada Nabi, mungkin semua akan bisa melakukan selama dia diberi hidayah. Ya, selama dia diberi petunjuk, dia bisa melakukan. Sedangkan yang kedua, yang pertama, yaitu ikhlas, itu tempatnya di dalam hati, dan itu amalan batin. Yang mana tidak ada yang mengetahui seseorang itu ikhlas ataupun tidak, kecuali hanya dia dengan siapa? Dengan Allah. Maka ikhlas tempatnya di mana? Di dalam hati.
Tatkala hati seseorang bersih, maka dia akan lebih mudah untuk ikhlas dalam beramal. Akan tetapi kalau hatinya sudah bermasalah, hatinya kotor, maka mohon maaf, mungkin akan ada penyakit ria, penyakit ujub, dan lain sebagainya. Maka lihatlah doa Nabi Ibrahim yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tuhzini. Janganlah engkau persulit, janganlah engkau membuat sulit diriku pada hari kiamat kala. Dia meminta kepada Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan juga keluarga ataupun anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, hati yang selamat. Maka yang perlu digarisbawahi adalah itu. Barometer seseorang tatkala dia ingin selamat pada hari kiamat kelak, salah satunya adalah man atallaha biqalbin salim, datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Tidak mungkin seseorang datang kepada Allah dengan hati selamat sedangkan hatinya kotor. Maka perlu kita bersihkan hati-hati kita. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya menuturkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada body kita, ya, tidak melihat kepada rupa kita, ya, akan tetapi melihat kepada apa? Hati kita dan juga amal kita. Ini juga sebagai penghibur ya bagi yang merasa dirinya saya mukanya pas-pasan nih, nggak apa-apa lah, yang penting hatinya bagus, amalnya bagus, ya. Tapi tidak, insya Allah semua di sini kasep-kasep ya, sudah kasep, pinter, amalnya bagus, ya, hatinya bersih, insya Allah ya. Maka perkara membersihkan hati, ya, perkara membersihkan hati itu bukan perkara yang mudah. Terkadang kita terlalu fokus kepada amalan-amalan zahir sehingga kita lupa dengan amalan batin kita. Bukan berarti amalan zahir tidak bagus. Silakan laksanakan dengan baik, tapi tetap harus perhatikan apa yang harus diperhatikan di dalam hati kita. Ya. Jangan sampai sholat kita tatkala sendiri itu berbeda tatkala sholat berjamaah. Terkadang seseorang sholat berjamaah dia khusyuk karena ada imam yang bacaannya bagus, dia ikut dengan imam. Tapi tatkala dia sholat sendiri, penyakitnya mulai keluar, tidak khusyuk, ingin cepat-cepat. Yang dibaca hanya kulhu saja, kulhu, kulnas, inna atoina, ya. Muter-muter itu aja, ingin cepat-cepat. Maka itu adalah sebuah kesalahan, ya. Sebuah kesalahan. Maka fokus kepada amalan zahir itu tidak masalah, bagus, akan tetapi kita juga harus memperhatikan amalan batin kita. Suatu hari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditanya, ayyuna sin afdal, siapa manusia yang paling baik? Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, kullu mahmumul qalbi sodukul lisan. Mereka yang mahmum hatinya,
tersapu ataupun hatinya bersih. Sodukul lisan. Maka para sahabat pun menanyakan, amma sodukul lisan na'lamuha ya Rasulullah. Kalau lisan yang jujur, kita paham, kita mengerti. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan hati yang bersih? Maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, huwa nakiyut taqi, la isma wala bagya wala gilla wala hasad. Yang dimaksud dengan hati yang tersapu ataupun hati yang bersih adalah hati yang bersih dan di dalamnya ada rasa ketakwaan dan tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada rasa hasad dan juga benci kepada kaum muslimin. Maka ini PR untuk kita semua, membersihkan hati itu bukan perkara yang mudah. Bagaimana di dalam hati kita ada ketakwaan kepada Allah, akan tetapi tidak ada penyakit hasad, tidak ada penyakit dosa, maka itu bukan perkara yang mudah. Hati itu sebagaimana rumah. Tatkala rumah kita kotor, maka setiap hari kita harus sapu, kita harus pel. Kalau rumah kita biarkan sehari-hari tidak disapu, tidak dipel, 1 bulan mungkin debunya akan banyak, sampahnya akan banyak. Dibiarkan begitu saja. Ya, maka begitu juga dengan hati kita. Kalau kita biarkan begitu saja, kita tidak bersihkan, maka bisa berkarat ataupun berkarat dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Baik ikhwan dan juga akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengetahui amalan-amalan tersebut, maka hendaknya kita mengetahui dahulu indikasi-indikasi hati-hati yang bermasalah ataupun hati-hati yang kotor. Salah satu indikasi hati yang kotor, yang pertama, salah satu ciri-ciri hati yang kotor ataupun bermasalah bagi seorang muslim terutama yang pertama adalah sulitnya khusyuk di dalam sholat. Salah satu indikasi pertamanya adalah sulitnya khusyuk di dalam sholat. Maka kita tidak pungkiri, khusyuk itu bukan perkara yang mudah. Tatkala kita sholat berjamaah, kemudian kita tidak khusyuk, maka di situ ada yang namanya, yang akhwat sudah tahu kayaknya. Siapa namanya? Yang mengganggu jin tatkala sholat itu? Ya, ada jin ataupun iblis, ada syaitan yang mengganggu orang sholat disebut dengan hanzab. Maka hanzab dia menggerogoti kehusuan sholat kita. Semakin kotor hati kita, jarang dibersihkan, maka semakin mudah bagi hanzab tersebut untuk mengganggu kehusuan sholat kita. Iya. Maka salah satu sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala kita sudah merasa terganggu betul kehusuan di dalam sholat kita, dari awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, sudah tidak khusyuk, mikir nanti habis ini mau ngapain, mau jajan apa, tadi habis ngapain, tadi main apa, habis ini pelajaran apa, pikirnya sudah kacau kemana-mana. Dan dia sadar setelah itu, wah nggak benar nih. Langsung yang disunahkan adalah menoleh ke kiri, menoleh ke kiri, kemudian dia tanafas, bukan meludah ya. Kalau meludah beda, kalau meludah keluarnya banyak, nggak boleh. Tanafas, cukup tanafas salasa marrat, 3 kali ke bagian kiri, kemudian fokus kembali ke sholat. Ingat, bukan meludah. Meludah sama tanafas itu berbeda. Hanya sedikit bernafas dan mengeluarkan sesuatu. Itu salah satu sunnahnya. Itu indikasi pertama tatkala hati kita kotor ataupun bermasalah. Susah khusyuk di dalam sholat. Kemudian yang kedua adalah
tidak betah tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, ada yang bisa menyebutkan law tahurat qulubukum ma sami'ta min kalami rabbikum. Apabila hati kita bersih, maka niscaya kita tidak akan pernah kenyang tatkala membaca kalam Allah ataupun Al-Qur'anul Karim. Ya. Kalau hati bersih, tapi tatkala kita baru baca seayat, ngapalin seayat 2 ayat, aduh pusing Pak, tidur. Baru baca selembar 2 lembar, aduh liar Pak. Maka itu salah satu indikasi bahwasanya ada sesuatu di dalam hati kita. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, indikasinya tatkala hati kita bermasalah adalah mudah berburuk sangka ataupun suudzon kepada teman kita. Teman kita melakukan apa, kita berburuk sangka. Teman kita mau kemana, kita berburuk sangka. Ya, mudah berburuk sangka, mudah menuduh temannya. Itu salah satu indikasi hati kita kotor. Kalau hati kita bersih, maka yang dikedepankan adalah bukan rasa suudzon, tapi rasa husnudzon, ataupun berbaik sangka. Maka pembahasan hati ini sangatlah penting, ya, sangatlah penting, terutama bagi ikhwan juga penting, tapi terutama bagi ahwat. Karena yang biasa baper itu siapa? Yang biasa baperan itu siapa? Ahwat. Ya. Ahwat tuh dimarahin dikit baper, ya. Diapain sedikit baper, ya. Jadi perasaan hatinya lebih lain, ya. Rokik, lebih mudah terkena loh perempuan. Maka tidak heran tatkala Dajjal keluar nanti, salah satu pengikut yang banyak itu adalah para wanita, ya. Para wanita. Kenapa? Karena hati mereka yang gampang sekali luluh. Baru melihat sedikit saja kesaktian siapa? Ya, kesaktian Dajjal ini, bisa itu, mereka langsung mengikuti. Ya. Maka pembahasan hati ini sangat penting bagi ikhwan, terutama bagi seorang ahwat. Baik ikhwan dan juga ahwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk kepada hasanatu mahmumul qalbi, kebaikan-kebaikan yang mampu untuk membersihkan hati-hati kita. Yang pertama, amalan yang pertama adalah menjaga lisan. Hifdzul lisan. Amalan yang pertama yang perlu diamalkan agar hati kita menjadi baik, hati kita menjadi bersih adalah hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan kita. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah seseorang mukmin, seorang hamba, hatinya, imannya akan istiqomah kecuali apabila hatinya juga istiqomah. Dan tidaklah hati seseorang itu istiqomah kecuali dengan lisannya yang istiqomah. Tatkala pagi hari, ya, tatkala pagi hari, tubuh seorang mukmin, seseorang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala, seluruh anggota badan mereka akan berbicara kepada lisan. Ya, mereka berbicara kepada lisan, wahai lisan, ittaqillaha fina. Wahai lisan, bertakwalah kepada Allah atas kita semua. Karena apapun yang diucapkan lisan, maka tangan akan bergerak. Apapun yang diucapkan lisan, kaki akan bergerak. Apapun yang diucapkan lisan, mata akan melihat. Maka lisan adalah perkara yang sangat penting.
Maka tidak bisa istiqomah hati seseorang kecuali istiqomah pula lisan seseorang. Bahkan hati ini, ya, hati itu adalah wadah. Ya, hati itu adalah wadah. Yang mana apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan itu akan masuk ke dalam hati ini, ya. Maka berhati-hatilah, terutama di dalam keadaan seseorang apabila dia sudah pada detik-detik sakaratil maut. Di detik-detik sakaratil maut, apa yang akan diucapkan oleh orang tersebut itu apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari orang tersebut. Dan iblis, dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya di akhir-akhir detik meninggalnya seseorang. Ini sudah akhir, ini harus mati dalam keadaan sesat, harus mati dalam keadaan su'ul khotimah, saya nggak boleh lepas. Iblis membisiki terus orang tersebut, ya. Maka dia akan mengatakan orang tersebut dengan sesuatu yang menjadi kebiasaan sehari-harinya. Kalau dia biasa beribadah, biasa sholat, biasa puasa, ya, dan lain sebagainya amal kebaikan, maka akan dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi kalau sehari-harinya diisi dengan musik, diisi dengan maksiat dan lain sebagainya, game online-nya berlebihan, ya, ataupun bahkan ya sehari-hari kebiasaannya main TikTok terus, nontonin TikTok terus sehari-hari, ya. Nanti waktu meninggal bukan mengucapkan la ilaha illallah, malah pas meninggal dituntut la ilaha illallah, dia bingung, malah ampun bang jago, ya, itu berbahaya. Kalau seseorang akan dimatikan dalam keadaan kebiasaan sehari-harinya, ya. Maka biasakan kebaikan agar kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Untuk meninggal lagi sujud, lagi sholat, insyaallah, lagi baca Al-Qur'an, untuk meninggal, ya. Jangan sampai lagi main game online tiba-tiba, jangan sampai, ya. Karena Allah sudah berikan kesempatan, tapi ternyata kita berlebihan di dalam hal tersebut, akhirnya kita dicabut nyawanya dalam keadaan tersebut. Dan iblis dia akan mengerahkan seluruh tenaganya di detik-detik matinya seseorang. Nggak boleh mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau mati dalam keadaan su'ul khotimah, dia akan berhasil. Senang iblis itu. Bahkan lisan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia pernah memegang lisannya, kemudian dia mengatakan, hadzal ladzi awradanil mawarid. Inilah benda, ya, inilah lisan yang senantiasa menjerumuskanku ke dalam kesalahan. Itu setelah sahabat siapa? Abu Bakar. Ya. Itu adalah amalan yang pertama, menjaga lisan. Kemudian amalan yang kedua yaitu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuturkan, innal abda idza ahta'a qati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda. Seorang hamba apabila dia melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, sebuah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hatinya akan diberi satu titik hitam. Satu titik hitam. Itu satu kemaksiatan. Dia ketagihan, besok yang melakukan kemaksiatan itu lagi, titik sampai akhirnya hatinya menjadi hitam. Dan salah satu cara menghilangkannya adalah dengan
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ta'luwa qalbahu wa huwa waran. Sampai hatinya itu penuh dengan warna hitam, wa huwa waran, dan itu adalah penyakit hati. Maka di antara efek seseorang apabila dia sudah hatinya menghitam adalah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih parah lagi, sudah malas beribadah, kemudian tatkala dia melakukan kemaksiatan, itu sudah tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal-awal bermaksiat dia biasa takut. Ya Allah, takut di maksiat. Jalan sekali, dua kali, terus sampai keterusan, akhirnya karena dia keterusan melakukan maksiat tersebut, tidak ada rasa takut lagi, sudah biasa melakukan hal tersebut, dan itu penyakit yang luar biasa. Ya. Maka banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli ahyanin, di setiap waktu kita jalan dari asrama menuju masjid sambil istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya kan? Itu waktu itu 5 menit kan dari asrama ke sini kan? Ya, 10 menit atau berapa menit? Astagfirullah, astagfirullah. Nyebut sama Allah. Lumayan jalan menuju masjid, diampuni dosanya karena menuju masjid, diampuni dosanya karena beristighfar. Jangan sampai dari asrama ke masjid hanya fokus tiap ketemu kaca langsung benerin di kaca, ketemu kaca benerin lagi, ngaca lagi, ketemu kaca lagi, ngaca dulu. Ya. Dari asrama ke masjid kacanya ada 20 kali ngaca. Ya. Ikhwan mungkin beberapa. Ya. Kalau akhwat ini yang paling sering biasanya. Ya. Maka jangan terlalu sering melihat ke cermin, ya. Manfaatkan waktu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga, agar hati kita bisa menjadi bersih, adalah hindari sifat fudul. Yang ketiga adalah hindari sifat fudul. Fudul itu kalau bahasa kitanya adalah kepo. Tahu kepo nggak? Apa kepo? Hah? Iya, hindari sifat fudul ataupun kepo. Artinya adalah hindari sifat ingin tahu perkara orang-orang. Hindari ingin tahu, penasaran dengan perkara teman-teman ataupun orang-orang di sekitar kita. Dia cari tahu, ini orang gimana sih? Ini gimana sih? Itu perkara yang tidak bagus, ya. Jangan biasakan seperti itu. Hindari perkara kepo, hindari perkara fudul. Karena semakin sering kita mengetahui perkara orang, apalagi terutama aib-aib orang tersebut, maka hati kita akan terisi dengan hal tersebut. Dan hati kita akan menjadi kotor. Nah, itu tidak baik, ya. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan afdalul a'mal, sebaik-baik amalan adalah salamatu sadri bin anwa'i sahna'i kulliha. Selamatnya hati kita, selamatnya hati kita dari segala jenis permusuhan semuanya. Permusuhan hati maksudnya, yaitu penyakit hati. Termasuk di dalamnya adalah apa? Kepo, ingin tahu urusan orang. Misal dia tuh uang jajannya berapa sih? Uang jajannya berapa dia? Uang jajannya segitu. Kepo aja, kepo itu, ya. Jangan biasakan seperti itu, nggak boleh. Kecuali memang perkara itu mendesak, ya. Kita harus tahu perkara tersebut agar kita bisa memberi solusi kepada orang tersebut. Maka itu tidak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak ada urusan kemudian kita kepo, kita fudul, ingin tahu urusan orang, apalagi ingin tahu aib-aib orang, maka itu
diperbolehkan. Maka itu hanya akan mengisi hati kita menjadi kotor, ya. Maka itu tidak diperbolehkan. Itu adalah amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat, silakan boleh ditulis. Dan kepo itu, ya, ataupun fudul tadi, ingin tahu perkara orang. Kalau kita sudah tahu aib orang tersebut, kira-kira penilaian kita kepada orang tersebut gimana? Jadi negatif kan, ya? Dan itu tidak baik. Seharusnya kita tidak perlu tahu. Nahkum ala dhahir. Kita melihat seseorang dari apa yang nampak pada dirinya. Ya. Kalau kita biasakan ketemu orang akhirnya berpikir negatif karena kita sering kepo, maka itu hindari. Tidak perlu kepo. Sehingga kalau kita ketemu orang bisa ketemu dengan keadaan positif, ya. Berbaik sangka kepada orang tersebut. Kemudian amalan yang keempat adalah belajar bermesraan dengan Allah dalam kesendirian. Amalan yang keempat agar hati kita menjadi bersih adalah belajar bermesraan dengan Allah di dalam kesendirian. Tidak kita pungkiri, setiap kita pasti lebih suka kalau kumpul-kumpul bersama teman kita. Makan-makan, ataupun ngobrol dengan teman kita. Tapi ada kalanya kita harus menyendiri dan kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menyambung tali dengan Allah. Ya, salah satu caranya adalah bagaimana? Maka hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang bisa menyebutkan 7 golongan tersebut? Ada yang bisa menyebutkan 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu Wa Taala? Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari itu tidak ada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah. Ya. Salah satu di antaranya adalah rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina. Seseorang yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya. Ya, di dalam kesendiriannya dia mengingat Allah, kemudian dia meneteskan air matanya. Maka itu salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang 6-nya lagi ada yang bisa disebutkan? Fadhil. Nabil kayaknya mau menyebutkan Nabil. Di antara 7 golongan tersebut, yang tadi yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kata cepat aja ya. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Orang laki-laki yang dia hidup di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang dia saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan juga berpisah karena Allah. Dan yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Dan yang kelima, rajulun da'ahu imra'atun. Seseorang yang dia dipanggil oleh wanita, kemudian dia diajak bermaksiat oleh wanita tersebut, akan tetapi laki-laki itu menolak. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Itu golongan yang kelima. Kemudian yang keenam, rajulun tasaddaqa bimalin. Seseorang yang bersedekah dengan hartanya, menggunakan tangan kanannya hingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan yang ketujuh adalah tadi rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aina. Seseorang yang dia di dalam kesendiriannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia
meneteskan air matanya. Itu adalah perkara amalan yang keberapa? Keempat, ya. Kemudian amalan kelima, ataupun sebenarnya banyak amalannya, tapi Pak sebutkan 5 saja. Yang kelima adalah senantiasa berzikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan berzikir maka hati kita akan semakin bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Bukankah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hati ini akan semakin tenang. Maka tidak mungkin ketenangan hati itu diperoleh kecuali apabila hati menjadi bersih. Ya. Semakin sering kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan sering mengingat kita. Maka ingatlah terus kepada Allah. Dan sebaliknya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, maka aku akan berikan kepada dia ma'isatan dhanka, ataupun kehidupan yang penuh dengan kesempitan, ya. Maka 5 amalan tadi semoga bisa diamalkan oleh kita semua agar hati kita semakin bersih, agar sholat kita juga semakin khusyuk. Yang pertama tadi apa? Kita murojaah dikit. Fahruzi, yang pertama tadi apa? Ihfdzul lisan, menjaga lisan. Yang kedua, zikri, banyak beristighfar kepada Allah. Yang ketiga, faiz, menghindari sifat fudul ataupun kepo, ingin tahu perkara orang lain. Yang keempat, adil, berbelajar bermesraan dengan Allah dalam kesendirian. Ya. Dan yang kelima, Aldo, apa yang kelima? Yang kelima, banyak berzikir ataupun mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 5 amalan tadi semoga bisa diamalkan agar hati kita semakin bersih. Masih ada waktu. Kalau ada yang hal min soal atau ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan, baik teman-teman yang ada di sekolah, di masjid ataupun di rumah. 5 menit cukup kayaknya, jam. Insya Allah cukup nih. Ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ya. Sini, assalamualaikum. Semoga Pak Ustadz, kita semua di sini dan seluruh umat Islam di luar sana selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pertanyaan gini, izin bertanya mengenai doa mustajab sesaat sebelum berbuka puasa. Apakah doa mustajab itu hanya berlaku bagi yang berpuasa saja, ataukah yang tidak berpuasa ataupun sedang berhalangan bisa juga berdoa di waktu mustajab itu? Syukron. Assalamualaikum. Mungkin sekarang juga hari Senin ya. Ada yang bertanya tentang doa qabla iftar, ya. Pada hakikatnya seseorang itu berdoa fi kulli ahyanin, di setiap waktu itu diperbolehkan, ya. Akan tetapi ada awqatul maksusah, ada waktu-waktu khusus yang mana disebutkan di dalam hadis-hadis ataupun penjelasan dari para ulama bahwasanya waktu-waktu itu adalah waktu yang mustajab. Dan di antara waktu yang mustajab itu adalah Ubail adzan, sebelum adzan bagi orang yang berpuasa. Ya. Maka secara zahir hadis itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa, ya, bagi shaim, bagi orang yang berpuasa. Ya. Sedangkan bagi orang yang tidak berpuasa maka tidak perlu sedih.
Masih banyak sekali waktu-waktu yang bisa insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih banyak waktunya. Di antara waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bainal adzan wal iqamah. Itu ada berapa banyak? Banyak kan? Ya? Antara adzan dan iqamah. Dan bagi seseorang yang dia berhalangan, ya, bagi seseorang yang berhalangan, jangan iseng ntar. Dia akan dihukumi sebagaimana dia biasa melakukan dalam kesehariannya. Ya. Halangan itu, ya, terutama wanita, ya, maka tatkala dia tidak melakukan perkara ibadah karena dia berhalangan, maka tidak melakukannya itu bukan berarti dia tidak beribadah. Tidak melakukannya itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Dia tidak melakukan sesuatu, maka itu adalah bentuk ibadah. Dan tadi bagi doa sebelum adzan, maka zahir hadis itu bagi mereka khusus yang berpuasa. Tapi jangan bersedih, yang tidak berpuasa pun masih ada waktu yang lain. Di antaranya adalah bainal adzan wal iqamah. Selesai adzan nih, la ilaha illallah. Di waktu itu salah satu amalan yang afdol adalah berdoa untuk kebaikan kaum muslimin ataupun diri kita, berdoa sampai waktu iqamah. Banyak waktunya, ya. Jadi tidak perlu bersedih bagi yang tidak berpuasa, masih ada waktu-waktu lain yang diijabah. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah terjawab ya. Jadi doa mustajab di waktu itu hanya bagi orang-orang yang berpuasa saja. Insyaallah nanti yang tidak berpuasa pun mendapatkan doa mustajab, yaitu di antara apa? Baina azan wa iqamah, antara azan dan iqamah. Ya silakan, yang di sini ada yang mau bertanya, yang ikhwan. Ada? Silakan. Yang akhwat kalau mau bertanya silakan nanti di via WhatsApp lagi ya. Yang dari Zoom ada yang mau bertanya? Yang online? Silahkan jika ada yang mau dipertanyakan. Yang tidak ada ya? Tidak ada. Mungkin kita cukupkan sekian. Nasallallahu ta'ala an yaj'al istima'una istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Nahtatim bi du'ai akhiril majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.